Janggalnya lagi nih, Peggy yang ditangkap saat ini nyatanya tidak sesuai dengan DPO yang sudah dirilis oleh Polda Jabar. Jadi ciri-cirinya itu beda, geng, dari yang ditulis sama Egy yang sekarang gitu. Oke, setelah kemarin kita udah membahas tentang sosoknya Linda dan 3 orang DPO yang sampai saat ini belum ditemukan, kali ini ada topik terbaru di mana salah satu DPO yang bernama Peggy alias Egy itu tertangkap polisi, gengs. Peggy atau Egy alias Pero ditangkap polisi di daerah Bandung pada tanggal 21 Mei tahun 2024. Dan setelah Peggy ini ditangkap, malah ada masalah baru yang kayak netizen itu punya statement-statement liar gitu. Yang semestinya kasus ini tuh udah finish dan menurutku makin kesini tuh makin gak jelas, gengs. Tapi kita sebagai masyarakat yang menilai, gak mungkin tuh punya asumsi-asumsi yang gak jelas kalau misal kasus ini tuh ditangani dengan baik oleh polisi, ya kan? Sampai-sampai tuh kemarin ada kabar kalau katanya polisi itu salah tangkap. Ini gimana maksudnya? Kok bisa gitu? Seorang kuasa hukum para terdakwa bernama Joggy Nainggolan mengatakan jika polisi itu salah tangkap dan melakukan rekayasa atas kasusnya Vina. Katanya, para terdakwa adalah korban rekayasa hukum yang dilakukan penyidik Polres Cirebon Kota. Jadi, orang-orang yang ditangkap polisi saat itu sebenarnya bukan pelakunya gitu. Makin runyem ini asli ya. Lalu, atas dasar apa polisi menangkap orang yang tidak bersalah? Kalau bukan mereka pelakunya, terus siapa gitu? Oke, nanti kita bahas, guys. Dari awal, kita bahkan semua itu mengira kalau Egy itu anaknya polisi, ya kan? Yang anaknya polisi itu Egy lah gitu. Makanya dia itu sulit ditemukan gitu kan. Padahal nih ya, yang anaknya polisi itu sebenarnya Eki. Dan ada laporan jika ayahnya Eki ini tuh gak tinggal diam selama 8 tahun ini gitu. Di video sebelumnya aku udah liatin chatan sama Linda. Dan kata Linda ini kan, Pak Rudiana selaku bapaknya Eki itu kemana aja? Selama 8 tahun ini dia diam-diam aja. Tapi menurut laporan, bapaknya Eki ini gak tinggal diam. Bahkan ada video klarifikasinya dia gitu. Dan ada informasi yang mengejutkan juga bahwa ayahnya Eki ini tuh sempat melakukan penganiayaan terhadap 8 terdakwa dan memaksa untuk mengakui kesalahannya. Padahal nih ya, kalau kata Pak Joggy Nainggolan, 8 terdakwa itu bukanlah pelakunya gitu. Terus ini gimana gitu? Bukan pelaku tapi disuruh ngaku, atau emang dia itu pelaku tapi pura-pura gak tahu gitu, gimana ya? Nah, selain itu kita juga bakal bahas tentang pengakuan dari salah satu tersangka yang sebelumnya ikut tertangkap bersama 8 orang lainnya, gengs. Dia ini bebas duluan karena dia itu masih di bawah umur. Terus putusan untuk hukumannya itu ya lebih ringan dari yang lain juga gitu. Ya namanya itu adalah Saka Tatal. Setelah Saka bebas, Saka tiba-tiba saja membuat pengakuan ke publik yang buat janggal juga. Dia udah ngasih keterangan tentang kasus ini yang mana pengakuan dia itu cukup mengejutkan, gengs. Saka menyebutkan jika dirinya juga menjadi korban salah tangkap. Bahkan Saka mengaku jika dirinya itu tidak kenal dengan kedua korban yakni Vina dan Eki. Dan gak ikut-ikutan geng motor katanya kayak gitu. Banyak yang bilang jika Saka itu tengah berbohong, gengs, atas pengakuan dia ke publik itu bener-bener gak valid gitu. Terus nih ya, di sini ada pemilik akun Instagram bernama @polcyber_v2 yang juga turut mengikuti dalam insiden viral ini. Dia mengatakan jika sebenarnya Saka tahu betul pada para pelaku atas meninggalnya Vina, dan akun tersebut juga meminta pihak berwenang untuk menyelidiki kembali kematian Vina. Di sini tuh dia merasa aneh, Saka yang mengaku menjadi korban penangkapan palsu, namun sebenarnya Saka mengenal persis 6 penjahat lain yang juga ditangkap bersamaan dengannya. Ini tulisan dia nih, Saka yang katanya salah tangkap, tapi sebenarnya dia mengenal 3 pelaku DPO. Dan selain itu, 8 tersangka yang diadili tiba-tiba menarik kembali berita acara pemeriksaannya, gengs. Sehingga diduga ada pihak lain yang melakukan intervensi terhadap 8 tersangka tersebut. Ada juga fakta baru, jika Kapolres Cirebon yang menjabat pada tahun 2016 lalu saat Vina meninggal, sebenarnya tuh mereka itu mengenal pelaku ketiga DPO tersebut. Jadi, Saka itu memang pelaku dan bukan korban salah tangkap. Terus dia juga bilang, diduga pihak-pihak sedang melancarkan strategi lain agar kasus Vina Cirebon tidak mudah terbongkar. Ini tulisannya nih, ada indikasi pihak lawyer membelokkan berkas agar skenario berubah. Selain itu, akun ini juga mengatakan kemungkinan bahwa ketiga DPO yang dicari tersebut ternyata hanya fiktif semata, katanya kayak itu. Wow.
Sejauh ini kayaknya kasus ini tuh lebih rumit dari kasus bom Bali, gengs, yang udah jadi teroris kelas tinggi gitu. Jika dalam kasus bom Bali aja bisa melukis atau menggambar sketsa wajah, kenapa nih dalam kasus ini tuh begitu dipersulit gitu? Malahan ada acara rekayasa katanya kayak gitu. Ini tuh jadi janggal banget gak sih? Menurut aku nih ya, zaman sekarang itu zamannya canggih, bener gak sih? Ada kan tuh alat pendeteksi kebohongan, coba kan satu-satu dites gitu kan. Sulit gak sih? Enggak kan? Terus nih kalau emang di sini tuh gak ada tindak ruda paksa, kenapa hasil visum menyatakan jika ada aktivitas seks yang pernah terjadi? Ya terus kenapa spermanya itu nggak dites aja sih ini punya siapa gitu kan? Apakah sesulit ini gitu? Nggak mungkin sulit sih kalau nggak dipersulit. Ini mah dipersulit asli. Kasus ini juga dikatakan janggal karena saat penangkapan Peggy alias Egy itu polisi nggak kasih tahu ke publik kalau Egy itu yang ini gitu. Nih, Egy itu yang ini. Tak tambah tanya, colok hidungnya. Kayak gitu. Kok enggak ya? Kita tuh nggak bisa lihat Egy itu yang mana gitu. Mana sih Egy yang asli gitu kan? Cuman ada di foto doang mah itu. Ya walaupun udah ketangkep kita bener-bener nggak puas. Ini kenapa lagi nih? Disembunyiin atau emang sengaja publik tuh nggak boleh tahu gitu. Justru dengan hal ini nih menguatkan dugaan dari pengguna akun Instagram tadi kalau ketiga DPO itu sebenarnya hanya fiktif, cuma rekayasa gitu. Karena sekarang yang namanya Egy itu dicari-cari, udah rame banget gitu. Akhirnya tuh dibuatkan laporan kalau Egy itu udah ketangkap. Bahkan nih ya, saat penangkapan Egy di daerah Bandung, itu nggak disebutkan secara rinci di mana lokasi penangkapannya, di RT berapa, RW berapa, kampung apa. Yang disebutin tuh di Bandung aja gitu. Tapi nih, lain cerita juga sama pengakuan ibunya Egy ini, gengs. Dia sedikit cerita. Dulu pas kejadian di tahun 2016, polisi itu emang sempat melakukan pemeriksaan ke rumahnya Egy. Tapi saat itu si Egy-nya itu lagi gak ada. Bahkan nih ya, emaknya ini bilang, ibunya ini bilang, Egy lagi gak ada pak. Dia lagi di Bandung, ikut bapaknya kerja kuli bangunan. Tapi entah kenapa nih, pihak berwajib itu nggak melanjutkan proses penangkapannya ke Bandung. Padahal pihak keluarga tuh udah ngasih tahu kalau Egy tuh lagi di Bandung. Dan saat itu tidak diproses lanjutan sama sekali dari pihak kepolisian. Kayak nggak mau ambil pusing gitu kan. Udahlah, clear aja. Kalaupun Egy ini niat melarikan diri, dan apa susahnya sih? Tinggal ke Bandung aja buat nangkep Egy. Gitu katanya, kata emaknya dia. Kata emaknya Egy nih. Dan selama 8 tahun, kasus ini tuh seakan nggak pernah ada. Tapi setelah kasus ini viral lagi di tahun 2024, polisi itu seakan sulit banget gitu nangkep si Egy. Malahan ditetapkan jadi DPO pula. Pada tahun 2016 itu, emaknya Egy itu pernah sempat nelpon ke bapaknya Egy yang lagi di Bandung. Katanya kayak gini, "Pak, ada polisi gak yang nyari si Egy?" Dan bapaknya ini jawab, "Nggak ada." Janggalnya lagi nih, Peggy yang ditangkap saat ini nyatanya tidak sesuai dengan DPO yang sudah dirilis oleh Polda Jabar. Jadi ciri-cirinya itu beda, geng, dari yang ditulis sama Egy yang sekarang gitu. Berdasarkan data DPO, Peggy ini berusia 31 tahun, berambut ikal, tinggi 160 cm, berlokasi di Banjarwangun. Sementara Peggy yang ditangkap saat ini itu di desa Kepompongan, usia masih 27 tahun dan berambut lurus. Apa mungkin dicatok dulu gitu? Gak mungkin kan ya? Sebenarnya ini tuh yang salah siapa sih gitu? Gokil juga ya. Aku nggak tahu harus ngomong apa nih. Soal para terdakwa yang katanya satu orang pun bukan pelaku. Masuk akal nggak sih? Kenapa nggak periksa aja sih emak bapaknya gitu? Kalaupun pihak keluarga menutup-nutupi ya ini mah lain cerita juga gitu. Saka yang katanya korban salah tangkap, kenapa nggak periksa aja gitu pakai alat kebohongan ya kan? Ini sebenarnya kita tuh lagi dibodohin nggak sih gitu? Karena aku rasa kita tuh cuma muter-muter aja. Bukannya selesai, ini malah kesini tuh makin gak jelas, makin besar juga gitu masalahnya. Aduh, ya Allah. Oke gengs, apakah kalian masih yakin 8 orang yang ditangkap itu beneran tersangka? Atau justru hanya korban salah tangkap yang dijadikan kambing hitam? Apapun pendapat kalian, tolong tulis di kolom komentar. Oke, itu tadi gimana pembahasan tentang kejanggalan kasus Pina yang sampai saat ini tuh masih ada aja gitu. Bukannya selesai ya malah gimana ya gitu, malah semakin besar gitu. Ya pokoknya apapun pendapat kalian lah, pokoknya tulis aja di kolom komentar lah. Oke, sekian dulu di videoku. Buat kalian yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe-nya. Mohon maaf bila ada salah kata. Tri channel di sini, and see you in the next video. Bye.